Hai semua, di sini Copycat dan ini adalah alur cerita film Attack on Titan live action bagian yang pertama. Kita mulai cerita dari Armin, seorang pemuda cerdas dari desa Monzen. Armin juga seorang yang baik hati dan dekat dengan anak-anak di desanya. Armin mengkhawatirkan temannya Eren yang baru saja dipecat dari pekerjaannya. Eren mengatakan ingin hidup dengan bebas dan tak seperti keadaan mereka yang sekarang. Keinginan Eren merupakan suatu hal yang wajar, karena sejak mereka lahir, mereka tak pernah melihat dunia luar selain desanya. Desa mereka yang bernama Monzen dibatasi oleh dua dinding tembok besar berusia ratusan tahun. Tembok pertama mengisolasi mereka dari dunia luar, dan tembok kedua mengisolasi mereka dari daerah yang lebih mapan yang diperuntukkan untuk orang yang lebih kaya dari penduduk desa Monzen. Akhirnya, mereka bertiga mencoba untuk menyelinap ke tembok pertama untuk melihat dunia luar. Namun aksi mereka terhenti karena ketahuan oleh para penjaga tembok. Eren melawan para penjaga tembok. Untunglah ada Saido yang melerai perkelahian mereka. Saido mendengarkan curahan kekesalan hati Eren. Dia nampaknya mengerti dan berhasil membuat situasi kembali menjadi tenang. Sayangnya, ketenangan ini hanya sesaat dan tak sebanding dengan situasi yang datang berikutnya. Guncangan hebat terjadi di sekitar tembok pertama, dan yang menjadi penyebab guncangan ini adalah alasan utama kenapa dinding tembok besar tinggi menjulang ini dibangun. Titan. Begitulah orang-orang terdahulu menyebutnya. Sosok yang dianggap mitos oleh Eren, Armin, dan Mikasa kini benar-benar nyata muncul di hadapan mereka. Titan super besar ini ternyata tak hanya sekedar muncul. Dia langsung melancarkan serangan yang menjebol dinding tembok pertama. Saido memimpin para pasukan penjaga tembok untuk menyerang balik Titan yang kemudian dikenal dengan sebutan Kolosal Titan. Tapi belum pun mereka membalas, teror selanjutnya telah datang. Lubang besar akibat serangan Kolosal Titan kini menjadi pintu masuk bagi Titan biasa untuk memasuki desa Monzen. Pasukan penjaga tembok menembakkan meriamnya. Mereka berhasil mengenai para Titan, hanya saja Titan-Titan ini ternyata mempunyai kemampuan pemulihan diri yang sangat cepat. Para penjaga yang tak siap dan tak benar-benar terlatih menjadi korban pertama Titan-Titan ini. Satu persatu dari mereka ditangkap lalu dimakan. Pasukan penjaga tembok nampak sangat tak berdaya. Seketika, desa Monzen langsung kacau. Eren, Mikasa, dan Armin kini harus berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Kekacauan semakin menjadi. Ternyata para Titan ini sangat gemar memakan manusia. Mereka rakus dan tak pernah kenyang. Armin berpisah dengan Eren dan Mikasa karena ingin menjemput orang tuanya. Eren dan Mikasa berlari untuk pergi sejauh mungkin dari para Titan. Namun langkah mereka percuma karena desa Monzen ini telah dikepung oleh para Titan. Eren mengajak Mikasa untuk bersama-sama warga desa berlindung di sebuah bangunan. Namun malang, Mikasa jadi terpisah dengan Eren karena sebelumnya Mikasa berusaha menolong seorang bayi yang terjatuh dari pangkuan ibunya. Eren berusaha membuka kembali pintu untuk Mikasa, tapi dia dihalangi oleh warga desa yang telah berada di dalam bangunan. Mereka bermaksud egois dan mengorbankan warga lain yang masih berada di luar, termasuk Mikasa. Sambil memangku bayi yang dia selamatkan, Mikasa hanya bisa pasrah saat seorang Titan perempuan datang dari arah belakang. Eren tak berdaya melihat saat-saat terakhir Mikasa. Dia dan warga desa yang berada dalam bangunan tiba-tiba terhempas oleh suatu hentakan yang terjadi di luar. Terhempasnya warga dimanfaatkan oleh Eren untuk keluar dari bangunan, tapi Mikasa sudah lenyap. Beruntung bagi Eren untuk segera keluar dari bangunan tersebut, karena kini para Titan berkumpul mengelilingi bangunan tersebut untuk lanjut mengisi perutnya. Meski telah lelah dan syok, momen ini dipergunakan oleh Eren untuk pergi. Kini, 2 tahun telah berlalu dari saat itu. Di suatu tempat di wilayah perdagangan Tembok Tengah, rekrutan baru pasukan pengintai sedang diberikan arahan oleh seorang polisi militer yang bernama Kubal. Mereka dibebankan tugas melanjutkan misi pendahulunya yang gagal untuk menutup lubang pada tembok pertama dan merebut kembali desa Monzen dari para Titan. Mereka akan berangkat sore ini di bawah pimpinan Hanji.
Sayangnya, kebanyakan dari pasukan pengintai baru ini tak memiliki motivasi yang sesuai dengan tugas mereka. Kebanyakan dari mereka bergabung dengan pasukan pengintai karena motif masalah ekonomi saja. Eren dan Armin pun ternyata ada di sini. Mereka bergabung dengan pasukan pengintai. Berbeda dengan rekrutan baru lainnya, mereka tahu betul betapa mengerikannya teror Titan yang akan mereka hadapi nanti. Ketika waktu makan, Armin dan Eren kembali bertemu Saido. Mereka terakhir bertemu ketika Saido masih bertugas sebagai pasukan penjaga. Saido menanyakan Mikasa. Eren menyalahkan dirinya yang tak mampu menyelamatkan Mikasa. Saat makan, Armin coba menjelaskan kembali misi penutupan lubang di tembok pertama pada Sasha. Namun Sasha tak terlalu menyimak dan hanya asik dengan makanan yang disantapnya. Jen yang mendengarkan Armin berbicara mengungkapkan rasa pesimisnya terhadap misi ini. Dia bilang bahwa semua rekrutan baru pasukan pengintai kurang memadai untuk misi ini. Jen yang terbawa emosi akhirnya malah berseteru dengan Armin dan Eren. Pertengkaran mereka sempat teralihkan oleh luapan frustasinya Hanji. Hanji ingin menangkap Titan untuk bahan penelitian. Keributan kembali terjadi saat Jen menyindir Eren soal Mikasa di depan orang lain. Untunglah kali ini ada Sanagi yang melerai mereka. Pasukan pengintai memulai perjalanannya menuju daerah Otomemachi. Ketika berangkat, Hanji mengingatkan kalau di malam hari Titan tertidur dan memiliki penglihatan yang buruk. Namun, jangan sampai terlengah karena meski demikian mereka sangat peka terhadap suara manusia. Pasukan pengintai yang berangkat ke Otomemachi dibagi ke dalam 3 mobil. Jika ingin selamat, mereka harus sampai di sana maksimal dini hari nanti. Mereka terhenti di suatu daerah yang gue sendiri sampai sekarang gak ngerti kenapa. Kelompok Eren diminta untuk memeriksa daerah tersebut. Pemimpin kelompok mengingatkan agar mereka berhati-hati dan jangan berisik. Seorang anggota pasukan samar-samar mendengar suara bayi. Dia mengira bahwa ada bayi yang tertinggal di suatu tempat di reruntuhan ini. Dugaannya jelas sangat tak masuk akal, tapi dia tetap mencari. Melihat itu, Eren pun menemaninya. Ketika suaranya semakin dekat, kagetlah mereka berdua karena pemilik suara tersebut adalah bayi Titan dan bukannya bayi manusia. Tangisan bayi Titan menarik perhatian Titan yang lain. Kelompok Eren yang belum berpengalaman akhirnya panik menghadapi para Titan yang menghampiri mereka. Mereka harus secepatnya mencapai Otomemachi bila tak ingin keadaannya semakin memburuk. Eren dan beberapa orang lainnya akhirnya sampai di Otomemachi. Sayangnya para Titan mengikuti mereka sampai ke sana. Sebenarnya Hanji sudah jelaskan apa kelemahan Titan dan cara menggunakan alat gerak segala arah milik pasukan pengintai. Namun demikian, pasukan rekrutan baru ini masih kurang praktek sehingga belum mampu menggunakan alat ini di medan pertempuran. Alhasil, mereka semakin terdesak. Namun kali ini mereka masih tertolong oleh Shikishima dan seorang pasukan pengintai lainnya yang ternyata adalah Mikasa. Keberadaan regu Shikishima di Otomemachi adalah untuk menjaga bahan peledak yang akan dipergunakan dalam misi menutup lubang di tembok pertama. Sedangkan regu Hanji datang ke Otomemachi untuk membawa bahan peledak ini. Eren menemui Mikasa. Namun berbeda dengan dulu, Mikasa yang ini bersikap dingin pada Eren. Eren juga melihat Shikishima sepertinya sangat dekat dengan Mikasa. Eren tak bisa menerima hal tersebut dan tak ingin kehilangan Mikasa untuk kedua kalinya. Melihat Eren frustasi, Hyana coba menghiburnya. Hanya saja, ketika itu mereka tak sadar bahwa waktu telah beranjak pagi dan para Titan telah aktif kembali. Mereka kembali mendapatkan serangan dari para Titan dan Hyana menjadi korban pertama dari serangan ini. Kekacauan pun kembali terjadi. Eren berlari menuju atap. Serangan Titan kini memporak-porandakan Otomemachi. Kembali banyak korban berjatuhan dari pihak pasukan pengintai. Keadaan semakin buruk saat truk yang bermuatan peledak dibawa lari oleh kelompok pemberontak yang akhirnya malah meledak di kaki seorang Titan. Sungguh percuma. Eren bertemu dengan Jen di atap. Tanpa bertarung, Jen sudah merasa kalah dengan situasi kali ini. Tapi Eren tak mau semua berakhir begitu saja. Tanpa benar-benar menguasai penggunaan alat gerak segala arah miliknya, dia berkali-kali melompat menerjang Titan-Titan yang berada di sekitarnya. Dia berhasil menyerang salah satu Titan.
Hanya saja, karena kurang pengalaman, kaki kanan Eren tergigit dan putus. Eren jatuh terpelanting dan tak bisa melanjutkan serangannya. Jean yang masih berada di atap telah terkepung oleh sekawanan Titan. Untuk menolong Jean, Armin dan rekan-rekannya mencoba menarik perhatian Titan-Titan tersebut dari atap. Sial bagi Armin, malah dia sendiri yang akhirnya tertangkap oleh salah satu Titan rakus itu. Sasha dan Sanagi mencoba menolong Armin, tapi serangan-serangan mereka tak dirasa oleh Titan yang satu ini. Eren yang melihat Armin tertangkap merangkak ke pinggir atap tempat dia terjatuh. Dia melihat Titan tersebut mulai memasukkan Armin ke dalam mulutnya. Eren yang tak ingin kehilangan sahabatnya melompat ke mulut Titan dan menarik Armin. Dia berhasil mengeluarkan Armin dari sana, tapi dia sendiri malah terjebak dan ditelan bulat-bulat oleh si Titan. Eren yang terjatuh ke dalam lambung si Titan menemukan Hiyana yang mulai melepuh. Mendengar Eren dimakan, Mikasa mengorbankan dirinya menjadi umpan untuk membuka jalan keluar bagi pasukan pengintai. Mikasa terjatuh setelah alat geraknya kehabisan bahan bakar. Dia semakin dalam bahaya ketika Titan yang tadi memakan Eren kini menuju ke arah Mikasa. Mikasa bersiap untuk bertarung dengan raksasa ini, namun si Titan ini sepertinya kekenyangan dan akan muntah. Saat akan muntah, tanpa terduga si Titan ini meledak berkeping-keping dan muncullah Titan lainnya yang kemudian dikenal sebagai Attack Titan atau Titan penyerang. Titan ini nampak lebih kekar dibanding Titan biasanya. Dia menyikat habis semua Titan di sekitarnya dengan menggunakan gerakan yang taktis. Titan ini kemudian menghampiri Mikasa yang sedang bersama pasukan pengintai di atap gedung. Attack Titan yang datang menghampiri menggenggam Mikasa. Dia menggenggam Mikasa sebentar, namun karena tubuhnya melemah, Mikasa kembali terjatuh ke atap gedung. Titan ini ambruk dan berasap. Saido yang sepertinya mengetahui sesuatu meminta agar tengkuk Titan ini disayat tanpa melukainya terlalu dalam. Mikasa mengayunkan pedangnya, dan begitu tengkuk si Titan tersayat, tubuh Eren menyeruak ke permukaan dengan kaki dan tangan yang kembali lengkap. Sekian dulu audio cerita film horor dari Copycat kali ini. Jika kamu berkenan, silakan dukung channel ini dengan memberikan video ini like, komen, ataupun share. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.